Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa mengenai gugatan sederhana adalah merupakan gugatan perdata di mana sumber hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 yang dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019. Adapun sistematika daripada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah pertama mengatur tentang perorangan, kedua mengatur tentang keluarga, ketiga mengatur tentang kekayaan, dan keempat mengatur tentang warisan. Bahwa untuk perkara gugatan sederhana, yaitu untuk perkara hubungan privasi dan perbuatan melawan hukum, walaupun tidak semua perkara hubungan privasi dan PMA bisa diselesaikan dengan gugatan sederhana karena ada persyaratan tersendiri itu. Syarat daripada gugatan sederhana adalah pertama para pihak satu penggugat, satu tergugat, dan para pihak bertempat tinggal di satu wilayah hukum. Nah, ketiga untuk perkara hubungan privasi dan PMA, dan yang keempat adalah nilai materialnya maksimal 500 juta. Nah, kemudian paralegal juga bisa menjadi kuasa istentil, ya. Jadi di samping advokat, paralegal juga bisa menjadi kuasa istentil sepanjang mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja. Nah, tentunya para pihak mengajukan permohonan kepada pengadilan, ya. Kalau ada hubungan keluarga berarti ada surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Kemudian ada surat keterangan dari kelurahan yang menerangkan bahwa ada hubungan kerja. Kemudian fotokopi gugatan, fotokopi KTP. Nah, untuk yang ada hubungan kerja harus ada keterangan dari atasannya bahwa ada hubungan kerja. Nah, untuk mengajukan suatu gugatan, perlu yang kita ketahui adalah apakah kita sebagai gugat mempunyai bukti-bukti yang kuat itu. Karena pengadilan akan mengabulkan gugatan dengan dalil dan bukti yang sangat kuat gitu kan. Kalau kita sudah mempunyai bukti-bukti yang kuat, barulah kita membuat suatu gugatan. Dan gugatan bisa datang ke pengadilan untuk mengisi form, atau kita buat dibantu oleh paralegal atau advokat. Nah, setelah gugatan kita buat, maka langkah selanjutnya adalah daftarkan kepada pengadilan. Namun sebelum mendaftarkan ke pengadilan, maka semua bukti yang kita miliki harus dilegalisasi dengan mencantumkan materi serta datang ke kantor pos terdekat untuk distempel pos, gitu kan. Nah, kemudian setelah itu kita daftarkan ke pengadilan dengan membayar biaya panjar. Nah, tentunya dilapori dengan bukti-bukti yang kita miliki yang sudah dilegalisir. Setelah petugas memeriksa kelengkapan berkas, maka akan diregister oleh petugas, kemudian diteruskan kepada ketua pengadilan. Nah, ketua pengadilan akan menentukan hari sidang dan menunjuk hakim. Ya. Nah, kita tinggal menunggu panggilan dari Jusita. Nah, baik penggugat maupun tergugat akan dipanggil di alamat yang tercantum dalam gugatan, kan? Tentunya untuk memanggil tergugat didampingi dengan gugatannya oleh jurusita untuk hadir pada sidang pertama. Nah, pada sidang pertama, hakim akan memeriksa apakah berkas ini merupakan perkara gugatan sederhana atau tidak. Kalau hakim
berpendapat bahwa ini bukan merupakan gugatan sederhana, maka hakim akan menetapkan bahwa ini bukan merupakan gugatan sederhana, maka yang kita lakukan adalah kita ajukan gugatan biasa. Tapi kalau hakim menentukan bahwa ini adalah gugatan sederhana, maka hakim akan memeriksa dengan tata cara pemeriksaan sederhana. Kemudian hakim akan memutus apakah mengabulkan atau menolak gitu. Kalau mengabulkan gugatan penggugat, maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dan dihukum untuk mentaati isi putusan dengan sukarela. Nah, apabila tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka penggugat bisa mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk melaksanakan eksekusi. Demikian pemahaman saya tentang gugatan sederhana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.